Oke ya, kali ini kita cek lokasi kebun kelapa sawit varietas Simalungun dari PT Palma Inti Lestari. Umur tanam ini baru sekitar 1 tahun lebih ya. Tidak hafal saya nanamnya bulan berapa, estimasi ini setahun lebih. Ini kemarin umur bibit waktu tanam itu umurnya 8 bulan. Ini kita lihat sekarang seperti ini kondisinya, kurang pupuk ini ya, udah mulai minta pupuk lagi. Ini sebagian udah ada yang dompet. Tanahnya tanah mineral ini. Nah ini udah keluar dompetnya. Ini minta dikastrasi ini. Ya. TSP Simalungun. Simalungun PT Palma ini. Tuh. Nah, udah keluar dompet. Ini estimasi satu tahun lagi udah bisa mulai panen ini. Ini bodinya udah kelihatan, tinggal nambah pupuk HCl. Ini langsung keluar semua buahnya nih. Tanahnya bagus, mineral ya. Cuman ini pemupukannya masih kurang. Kita akan kirim pupuk gak lama lagi, NPK DGW ya. Ini udah mulai keluar bunga dompet. Nah, untuk penanganan yang seperti ini sebaiknya langsung dikastrasi. Ini ya, ini seperti ini, bunga seperti ini nih. Ini harus langsung kita kastrasi. Tujuannya apa? Jadi tujuan kita kastrasi dari dompet itu agar si batang kelapa sawit itu tidak memberikan makanan kepada buah. Jadi dia fokus untuk pembentukan batang. Jadi batang yang besar itu yang diharapkan nanti akan menghasilkan buah yang besar juga. Makanya buah pertama itu sangat direkomendasikan untuk dikastrasi. Nah, untuk kastrasi itu mulai dari seperti ini. Ini dompet seperti ini. Nah, ini harus sudah mulai dikastrasi. Nunggu nanti sudah kelihatan agak panjang. Itu harus mulai dikastrasi. Agar dia tidak sempat memberikan makanan kepada buah tersebut. Jadi dia fokus untuk membesarkan batang. Jadi ketika batang sudah besar, itu nanti si kelapa sawit dia bisa menghasilkan buah yang siap panen itu besar-besar. Kuncinya kelapa sawit itu batangnya harus besar, bodinya harus besar. Karena kalau di awal dia sudah fokus untuk membentuk batang, nanti setelah dia panen dia tidak lagi ngurusi batang lagi, batang sudah jadi. Jadi ya fokus membuat buah gitu. Batang tidak kerdil. Jadi kalau
dari awal kita perhatikan kastrasinya, itu akan menjadikan fondasi yang kuat terhadap batang kelapa sawit. Itu ya tujuannya mengapa harus dikastrasi dari awal. Jadi selama pembentukan, selama umur TBM itu dari 0 sampai umur 24 bulan ya. Itu proses pembentukan batang. Jadi proses pembentukan batang ini jangan diganggu. Jangan diganggu. Untuk itu dia harus buah yang pertama itu harus dibuang. Pembuangannya mulai dari buah dompet ya. Jadi buah dompet itu jangan sempat dia berisi buah. Karena kalau sudah berisi buah artinya nutrisi sudah masuk ke buah. Sementara buah itu jika kita jual di pabrik juga belum laku. Jadi sangat sayang sekali jika tidak dikastrasi dari awal. Karena setelah dia sudah waktunya panen, umur 3 tahun sudah mulai produksi, itu kita sayang kalau sampai batangnya belum besar, karena batang besar itu menentukan produksi buah ya. Semakin besar batang sawit itu buahnya otomatis besar-besar dan jumlah tandanya pasti banyak. Itu bisa kita pastikan kalau bibit unggul seperti itu. Nah ini seperti ini udah bagus nih batangnya nih. Nah ini batangnya besar ini. Nah ini harus cepet-cepet nanti harus kastrasi. Kita progresnya nanti setelah ini kita piringi dulu. Setelah kita piringi bersih, kita kirim pupuk sekitar 1 bulan atau 2 bulan dari pupuk ini. Progres berikutnya yaitu kastrasi. Kita buang buahnya agar terbentuk batang yang besar, sehingga kelapa sawit sudah siap untuk memproduksi buah. Dia seperti itu ya. Ini sekilas pemahaman saya. Ya, ini sekilas pemahaman saya tentang bagaimana mempersiapkan pohon kelapa sawit agar dia berbuah optimal, akan menghasilkan produksi yang sempurna. Jadi seperti itu, memang harus dipersiapkan dari awal. Penanaman kita harus perhatikan dari mulai pemupukan, perawatan sampai dengan kastrasi. Jadi sangat penting kastrasi, tujuannya adalah pembentukan batang. Jadi ketika batang sudah fokus, ketika pohon sawit dari awal itu sudah fokus membentuk batang, sudah besar di umur 1,5 tahun, dia sudah bisa menghasilkan buah yang siap kita panen di umur 24 bulan. Jadi itu ya, dia harus kita jeli-jeli terhadap tanaman yang kita tanam agar produksi yang kita hasilkan nanti saat sawit menghasilkan itu maksimal. Jadi itulah mungkin bisa menjadikan referensi buat rekan-rekan planter sekalian, agar apa yang kita tanam bisa menghasilkan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Sekian video pendek dari saya, semoga bisa bermanfaat.